Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nia Novati Rizky dari kelas 11 CJKT 2. Di sini saya akan membahas mengenai bab 13 Cisco CCNA Part 2, yaitu Dynamic Routing AIG RP. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar nih mengenai static routing. Di static routing, setiap jalur antar network itu harus kita tulis secara manual di setiap networknya. Nah, misalnya, router 1, dia itu ingin menuju ke network di router 3. Nah, kita itu harus mengetik perintah IP route secara manual. Nah, kalau jaringan itu bertambah besar, di sini kita bisa tambahkan satu buah router baru. Seperti ini. Nah, maka semua router lain itu harus diperbarui satu persatu ya teman-teman. Ini jelas tidak efisien untuk jaringan skala besar. Nah, disinilah dynamic routing bisa digunakan. Pada dynamic routing, router itu akan saling bertukar informasi routing secara otomatis. Jika ada network baru, router lain itu akan langsung mengetahuinya tanpa konfigurasi manual di setiap routernya. Di sini kita buat topologinya terlebih dahulu. Oke, seperti ini. Selanjutnya kita akan konfigurasi IP di router 1. Kita masuk ke enable, lalu masuk ke conft. Dari sini kita akan masuk ke interface yang mengarah ke PC 1 ya teman-teman, yaitu gig 0/1. Lalu kita bisa masukkan IP-nya 168.10.1, subnet masknya. Selanjutnya kita bisa ketikkan no-sh dan kita bisa keluar. Dan lalu kita masuk ke interface yang mengarah ke router 2, yaitu gig 0/0. Masukkan IP-nya. Kita juga ketikkan no-sh teman-teman. Seperti ini. Selanjutnya kita konfigurasi di router 2. Kita masuk ke interface yang mengarah ke PC 2 terlebih dahulu, yaitu gig 0/1. Masukkan IP-nya. Ketikkan no-sh, lalu keluar. Kita lanjut ke interface yang mengarah ke router 1, yaitu gig 0/0. Masukkan IP-nya. Ketikkan no-sh juga ya teman-teman. Jika sudah, kita akan konfigurasi IP di setiap PC-nya. Di sini kita juga masukkan gateway-nya. Gateway-nya 10.1.
Seperti ini. Nah, saat ini jika kita coba ping PC1 ke PC2 itu belum bisa ya teman-teman, karena routingnya itu belum ada. Nah, di sini kita bisa cek di router 1 to show IP root. Nah, di sini yang muncul itu hanya C ya teman-teman, yaitu connected. Nah, sekarang kita akan membahas konsep dari static routing dengan konsep dynamic routing. Nah, kita akan cari tahu nih perbedaannya. Kalau static routing itu kita harus menuliskan IP root, lalu IP tujuannya, subnet mask, dan jalurnya nih. Nah, tapi kalau dynamic, kita itu tidak menggunakan seperti itu. Untuk dynamic routing, kita akan memakai advertise connected network ya teman-teman. Di sini kita bisa buat note. Kita akan memakai advertise connected network. Seperti ini. Kita akan menggunakan ini. Nah, dalam dynamic routing, router itu akan mengiklankan atau mempromosikan network yang terhubung langsung kepadanya. Nah, di sini kita bisa pindahkan di sini. Lalu kita bisa buka si router 1. Nah, di sini kan kita fokus pada bagian yang C, teman-teman, yaitu connected. Di sini ada 10.10.0/24, yaitu yang ini. Dan ada 192.168.10.0 yang mengarah ke sini ya, teman-teman. Nah, di sini kita bisa copy. Lalu kita bisa buat note. Ini slash 24, nah yang tadi itu 192.168.10.0/24 ya teman-teman. Nah, yang atas ini dia tuh yang mengarah ke gig 0/0 yang ini. Dan di bawah ini dia tuh yang mengarah ke gig 0/1 ya teman-teman. Oke, seperti ini. Dan lalu kita bisa lihat di router 2 juga. To show IP root. Nah, di sini juga yang C itu 10.10.10.0 dan ada juga 168.20.0. Kita juga akan buat note-nya. Ini yang mengarah ke gig 0/0. Dan yang bawah tadi itu 192.168.20.0/24 yang mengarah ke gig 0/1. Ini berada di sini. Nah, artinya seperti ini ya teman-teman. Jika router 1 akan memberitahu router 2, saya punya network 10.10.10.0 dan 192.168.10.0. Nah, router 2 itu akan menyimpan informasi tersebut di tabel routingnya. Kita bisa lihat. Nah, di sini yang bagian C itu sudah ada 10.10.10.0 dan ada yang 192.168.20.0. Lalu, si router 2 itu akan bertanya lagi ke router 1. Kalau dia sudah mempunyai yang 10.10.10.0, tapi dia belum mempunyai yang ini, 192.168.10.0. Nah, maka itu langsung saja di router 2 akan langsung menambahkan dynamic routing secara otomatis di networknya, yaitu yang ini, 192.168.10.0. Dan jalurnya itu pakai yang ini ya teman-teman, 10.10.10.1.
Jadi, jika di dynamic routing, ini hanya akan melakukan satu konfigurasi di salah satu routernya saja. Begitupun sebaliknya ya teman-teman. Selanjutnya kita akan mengenal protokol dynamic routing. Nah, dalam dynamic routing itu ada beberapa protokol. Ada RIP, dia itu jarang digunakan ya teman-teman. Lalu ada AIGRP. Jadi dia itu router Cisco bertemu ya teman-teman. Dia itu hanya khusus Cisco. Kita bisa ketikkan. Lalu ada OSPF. Dia itu open standard. Nah, misalnya router Cisco itu bertemu dengan router lainnya, bisa menggunakan ini. Lalu ada BGP, dia juga open standard, tapi dia beda dengan OSPF ya teman-teman. Oke, seperti ini. Nah, pada video kali ini kita akan konfigurasi yang AIGRP. Kita bisa mulai konfigurasinya. Di sini kita bisa masuk ke router 1, masuk ke enable, conft. Nah, lalu kita bisa ketikkan router AIGRP tanda tanya. Nah, di sini itu ada autonomous ya teman-teman, yang nantinya kita bisa bahas di BGP. Dan di sini kita bisa milih nih angka dari 1 sampai 65535. Misal kita akan menggunakan 10, maka di router 2 juga harus menggunakan angka yang sama ya teman-teman, yaitu 10. Di sini kita menggunakan 10. Nah, lalu kita bisa memasangkan IP network yang akan dipromosikan di router 1, yaitu yang ini ya teman-teman. Kita bisa ketikkan network 10.10.10.0. Kita juga buat yang ini, yang 192. Seperti ini. Jika sudah, kita bisa exit. Kita lakukan juga di router 2. Kita masuk ke enable, conft. Kita ketikkan router AIGRP. Nah, ini tuh harus sama angkanya ya teman-teman, yaitu 10. Selanjutnya kita akan memasangkan IP yang akan dipromosikan di router 2. Kita bisa ketikkan Nah, di sini itu ada peringatan bahwa 10.10.0 ini sudah ada di router 2. Nah, untuk mengeceknya, kita bisa dengan do show IP AIGRP neighbor seperti ini. Nah, di sini itu sudah ada IP 10.10.10.1 yang artinya sudah bertetanggaan ya teman-teman. Kita bisa lanjut ke network yang kedua. Lalu kita bisa cek dengan do show IP root seperti ini. Nah, sekarang muncul ini ya teman-teman, huruf D yang artinya itu root dari AIGRP. Kita bisa cek juga di router 1. Nah, di sini sudah ada yang 20.0. Padahal tadi itu kita tidak memasukkan IP yang 192.168.20.0. Nah, tapi di sini dia itu langsung ada, teman-teman. Itu yang dinamakan dynamic routing. Kita bisa coba tes ping dari PC 1 ke PC 2. Seperti ini. Nah, di sini dia sudah bisa, teman-teman, sudah TTL. Kita juga coba yang kirim surat.
Nah, kita coba lagi karena ini violet. Nah, jadi dia sudah successful ya teman-teman. Berarti dynamic routingnya sudah berhasil. Di sini kita bisa pindahkan ini ke sebelah sini. Sekarang kita akan menambahkan router yang ketiga teman-teman. Oke, seperti ini. Selanjutnya kita akan memasang IP di PC 3. Gateway-nya menggunakan 30.1. Kita akan konfigurasi AIGRP. Nah, tapi yang akan dikonfigurasikan hanyalah si router 2 dan router 3. Router 1 itu dia tidak, karena dia tidak menambahkan network baru. Sedangkan di router 2 itu ada network baru, yaitu yang ini 20.20.20.1. Di sini kita bisa buka si router 2. Kita bisa exit. Nah, lalu kita bisa masuk ke interface yang ini teman-teman, yang mengarah ke router 3. Kita bisa masukkan IP-nya. Kita juga ketikkan no-sh. Selanjutnya kita konfigurasi di router 3. Masuk ke enable, config. Dan lalu kita akan masuk ke yang mengarah router 2 teman-teman, yaitu gig0/0. Lalu kita bisa masukkan IP-nya. Kita juga ketikkan no-sh. Lalu kita bisa exit. Kita masuk ke yang mengarah PC 3 ya teman-teman, yaitu gig0/1. Masukkan IP-nya. Kita ketikkan no-sh. Oke, seperti ini. Selanjutnya kita akan konfigurasi AIGRP di router 3. Di sini kita bisa exit. Dan lalu kita bisa ketikkan router AIGRP. Di sini angkanya 10 karena harus sama. Lalu kita bisa masukkan network yang akan dipromosikan, yaitu yang ini. Di sini kita singkat pakai ini. Lalu network yang ini juga. Oh, di sini saya tipe ya teman-teman. Ini tuh harusnya 30. Oke, seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan update AIGRP di router 2. Router 2 kan sudah AIGRP, cukup tambahkan sih network yang baru. Kita bisa exit. Menggunakan 10. Kita tambahkan network yang ini. Nah, di sini ada peringatan ya teman-teman, karena dia sudah bertetanggaan. Selanjutnya kita bisa cek dengan do show IP AIGRP neighbor. Seperti ini. Nah, di sini sudah ada yang 20.2 dan 10.1.
Kalau statik itu kan si router 1 juga harus dikonfigurasi agar tahu jalurnya. Nah, kalau dynamic itu hanya 2 router saja, yaitu router yang ditambahkan atau router 3 dan tetangganya, yaitu router 2. Untuk router-router lain yang jauh itu nggak perlu kita konfigurasi dynamic routingnya. Kalau di sini, router 3 itu sudah mengadvertise atau mempromosikan networknya ke router 2. Nah, lalu router 2 itu akan mengadvertise atau mempromosikan ke router 1. Jadi, nantinya router 1 itu akan langsung otomatis sudah mengenali network di router 3. Kita bisa cek di router 1. Masuk ke enable, config, do show, IP route. Nah, di sini sudah ada ini ya teman-teman, yang 192.168.30.0 dan sudah ada yang 20.20.20.0. Padahal router 1 itu kan tidak kita konfigurasi. Nah, inilah kekuatan dari dynamic routing. Kita bisa cek juga di router 3. To show IP route. Nah, di sini itu sudah ada 192.168.10.0 dan juga sudah ada yang 10.10.10.0 ya teman-teman. Jadi dia itu langsung otomatis ada ya teman-teman. Sekarang kita akan coba tes kirim paket nih. Dari PC 2 ke 3. Nah, di sini awal-awal itu valid. Kita bisa. Nah, di sini dia sudah successful ya teman-teman. Kita juga akan kirim paket dari PC 1 ke 3. Nah, dia juga sudah successful. Selanjutnya, kita akan konfigurasi AIGRP yang menggunakan VLAN ya teman-teman. Di sini kita akan setup topologinya terlebih dahulu. Oke, seperti ini. Selanjutnya kita akan konfigurasi di switch-nya. Kita bisa masuk ke enable, config. Nah, lalu kita bisa buat VLAN terlebih dahulu, yaitu VLAN 40, dan VLAN 50. Seperti ini, lalu kita bisa exit. Kita akan masukkan port PC 4 ke VLAN 40 ya teman-teman. Kita ketikkan switch port mode access. Di sini saya singkat saja. Lalu kita bisa ketikkan switch port access VLAN 40. Selanjutnya kita bisa exit. Kita masukkan yang port 5 ke VLAN 50 ya teman-teman, yang ini. VLAN 50. Selanjutnya kita bisa cek dengan do show VLAN brief. Dari sini sudah masuk interface-nya. Selanjutnya kita akan konfigurasi trunk. Di sini kita bisa masuk ke interface FA 0/1. Lalu kita bisa ketikkan switch port mode trunk. Di sini saya singkat saja. Nah, jika sudah, kita bisa buka si router 3. Ini kita bisa exit. Lalu kita bisa masuk ke interface yang mengarah ke sini ya teman-teman. Yang mengarah ke switch. Kita masukkan IP-nya.
tekan no sh. Selanjutnya kita akan membuat sub interface VLAN 40. Kita bisa exit. Kita ketikkan interface Signal Slice 2. Di sini saya menamainya yaitu 40. Kita ketikkan encapsulation .1q 40, yang artinya interface ini akan masuk ke VLAN 40. Kita masukkan IP-nya. Seperti ini. Lalu kita bisa exit. Kita juga akan membuat yang untuk VLAN 50. Lalu kita bisa masukkan IP-nya. Encapsulation terlebih dahulu. Lalu kita bisa masukkan IP-nya. Seperti ini. Selanjutnya kita akan konfigurasi IP pada setiap PC-nya, teman-teman. Seperti ini. Oke, kalau sudah, kita akan coba kirim paket dari PC 4 ke 5. Nah, awal-awal akan failed, tapi kita akan coba lagi. Nah, di sini sudah successful ya, teman-teman. Kita juga akan kirim paket dari PC 3 ke 4. Nah, dia juga sudah successful. Nah, tapi kalau PC 1 dan 2 ingin berkomunikasi dengan PC yang ada di VLAN 40 dan 50, itu masih belum bisa ya, teman-teman, karena kita belum konfigurasi dynamic routing-nya. Sekarang kita akan mulai konfigurasinya. Kita bisa buka router 3. Kita bisa exit. Nah, sekarang kita bisa ketikkan router AIGRP 10. Di sini harus sama angkanya. Kita masukkan network-nya. Yang ada di VLAN 40. Seperti ini. Lalu kita juga masukkan yang ada di VLAN 50. Selanjutnya network yang baru. Ini network yang baru kita tambahkan. Kita bisa cek dengan to show IP root. Di sini kita bisa spasi. Nah, jadi di router 3 ini network dari VLAN 40 dan 50 itu akan dipromosikan ke router yang terhubung ya, teman-teman. Kita bisa cek di router 1. Masuk ke enable. Kita bisa cek dengan show IP root. Di sini kita bisa spasi. Nah, di sini huruf D itu muncul pada semua network baru ya, teman-teman. Kita juga cek di router 2. Show IP root. Nah, di sini dia juga sudah ada huruf D, teman-teman, untuk semua network baru. Selanjutnya kita bisa tes akhir. Kita akan kirim paket dari PC 1 ke PC 4 di VLAN 40. Di sini dia sudah successful. Lalu kita juga kirim dari PC 2 ke PC 5. Nah, dia juga sudah successful ya, teman-teman. Yang berarti dynamic routing sudah bekerja sempurna. Sekian materi kita kali ini. Terima kasih sudah menonton. Bye!